Oke, Assalamualaikum. Kali ini gue mau ngebahas Timnas Indonesia. Ada tentang senior, ada tentang U23 juga yang lagi persiapan AFF, terus pemain senior yang sekarang lagi nasibnya kurang bagus, nggak ada klub. Terus ada isu-isu berkembang juga yang katanya mau dipindah ke sini, yang mau main di liga ini. Gue akan sedikit aja, nggak banyak di konten kali ini. Kayaknya ini konten nggak panjang, tapi gue akan memberikan informasi yang cukup menarik buat kalian. Sebelum gue mulai, masih dengan promo yang sama, Alkas parfum gue, ini seri terakhir yang akan gue cuci gudangkan, harganya lagi miring habis. Lo bisa cek di keranjang di bawah sini, udah gue masukin, jadi silakan lihat di sana. Kalau cocok, kalian bisa beli langsung dari situ. Oke? Gue mau langsung aja membedah satu persatu dari pemain timnas. Ada sekitar 5. Sementara ini ada 5 pemain yang sekarang ini tanpa klub, tapi isunya rame banget gitu. Ada yang mau pindah ke sini, ada yang pindah ke sini. Gue akan mulai satu persatu. Yang pertama Tom Haye. Tom Haye, gue udah berulang kali ngebahas dia. Gue udah membahas dia mungkin di 2 konten ke belakang. Tapi spesifik pembahasannya itu yang rumornya katanya mau main di Liga Indonesia. Klub yang minatnya ya Persija Jakarta. Terus perkembangannya gimana? Perkembangannya sampai saat ini lagi tahap negosiasi. Jadi kalau misalkan negosiasi, jangan dipastiin kalau dia pasti pindah gitu. Bisa jadi cocok, bisa jadi enggak, bisa jadi ke Liga Thailand. Namanya juga masih negosiasi. Ini masih baru sebatas rumor. Tapi santer banget gitu. Media Indonesia, media asing juga udah ngeberitain kalau dia yang pasti akan pindah dari klubnya. Kontraknya juga udah habis. Tanggal 30 Juni ini kontraknya habis. Sekarang juga masih belum. Makanya beritanya tuh masih ngawang-ngawang, soalnya masih ada kontrak di tim lamanya. Nanti ketika dia kontrak udah habis, itu baru bisa frontal klub-klub mengumumkan kalau klub itu minat terhadap dia. Jadi sekarang memang masih naik turun ya karena dia kontraknya belum habis. Jadi si klub-klub ini masih ngejaga etika ketika ada pemain yang masih berkontrak dengan klubnya, yang nggak etis juga kalau misalkan disangkut pautkan. Biasanya seperti itu. Tapi santer banget, dia akan ke Liga Indonesia. Tanggapannya kayak gimana? Nanti gue akan runutin dulu. Siapa aja pemainnya, nanti gue akan bedah satu persatu. Oke. Yang kedua, ini ada Justin Hubner. Justin Hubner juga, dia sekarang tanpa klub. Statusnya dia udah dilepas dari klubnya, tapi dari klub yang juniornya. Gue curiga sih kayak gini ya. Gue curiga kalau dia ini dilepas dari klub juniornya, tapi dinaikin ke senior. Mudah-mudahan aja, insya Allah. Gue berharap sih kalau dia bisa masuk ke senior dan dia bisa main di kasta tertinggi di Liga Inggris gitu. Karena apa? Karena si Justin Hubner ini dia terpilih menjadi pemain terbaik musim kemarin versi satu timnya gitu, versi teman-temannya. Jadi orang ini benar-benar dinilai kalau dia sangat amat berkualitas gitu. Masa iya ketika klub itu punya akademi terus tiba-tiba munculin satu pemain bagus terus nggak dimanfaatin sama klubnya. Rasanya nggak mungkin. Di mana-mana klub lebih milih pemain bertalenta dari akademinya dibanding harus ngambil dari pemain luar. Kalau gue bayang-bayang gue untuk si Justin Hubner kayaknya seperti itu. Jadi gue berharap banget untuk dia, khususnya untuk Justin Hubner, kalau dia itu dilepas dari junior, dinaikin ke senior gitu. Makanya sekarang tanpa klub. Memang iya statusnya tanpa klub, tapi bisa aja kan nanti ketika dia dikontrak, ya berarti dia baru punya klub lagi gitu. Jadi untuk Justin Hubner, menurut gue seperti itu. Rafael Strike juga kontraknya nggak diperpanjang sama Brisbane. Agak miris, nanti gue akan bahas juga di setelah ini. Terus ada Shane Patinama. Shane Patinama juga sebenarnya usianya masih produktif. Masih 26 tahun usianya, dan dia juga sekarang masih malang melintang tanpa klub, dan dia baru dilepas sama klub lamanya Eupen. Gue nggak tahu penyebutannya benar apa kagak, tapi ya itu udah klub dia. Terus yang terakhir ada Jordi Amat. Jordi Amat emang agak berumur, 33 tahun. Oke, yang pertama Tom Haye, tadi udah gue bahas sebenarnya. Ya kemungkinan ke Indonesia itu sekitar 80% lah menurut gue. Terus yang Justin Hubner, tadi juga gue udah bahas sebenarnya. Nah yang Rafael Strike juga diisuin mau ke Bali United, katanya dia mau main di Liga Indonesia. Menurut gue sayang banget gitu. Ini orang masih muda banget. Sangat amat muda bahkan. Kalau dia main ke Liga Indonesia, rasanya karir dia itu bakal hancur gitu. Karena usia dia ini bukan usia matang, usia dia ini usia berkembang. Nah, kalau lo main bola di Indonesia, nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi, kalau lo mau berkembang, ya di luar. Setelah berkembang, lo mau main ke Indonesia, ya nanti setelah lo masa-masa pensiun, kayak Jordi Amat, kayak Tom Haye, itu oke-oke aja gitu. Cuman kalau misalkan lagi lo masih
baru mau berkembang, lo ada di Indonesia, ya lo bakal hancur lebur gitu. Jadi saran gue, sebenarnya bukan saran sih, gue nggak bisa memberi saran. Harapan gue jangan sampai dia masuk ke Liga Indonesia. Dia main di Liga Australia, cari klub di Liga Australia juga masih oke, atau dia main di Liga 2-nya Belanda, atau dia main di Liga 2-nya Belgia. Tapi paling nggak jangan sampai dia main di Indonesia. Gue lebih condong, karena dia dari Belanda, ya main aja di Liga 2 Belanda gitu. Dia masih kepake kok. Dan si Rafael Strijk ini di timnas agak mengkhawatirkan posisinya bisa tersingkir. Karena gue ngeliat ya, kalau di U23 dia bagus banget memang. Tapi ketika dia main ke senior, rasanya dia baru 1-2 pertandingan aja yang dia tuh perform banget gitu di timnas senior. Agak kesulitan dia bermain di senior gitu. Nah, apalagi sekarang ditambah PSSI mau nambah pemain, informasinya karena di round 4 ini cukup mengkhawatirkan, kita rasanya perlu menambah kekuatan. Dan itu diaminkan sama PSSI. PSSI juga bilang kalau dia akan menambah beberapa kekuatan, makanya squad-nya itu nyari-nyari terus sekarang untuk datangnya pemain yang lebih berkualitas lagi. Mungkin dengan datangnya pemain yang lebih berkualitas, kalau Rafael Strijk main di Indonesia terus dia nggak berkembang, ya pasti kesingkir lah. Kayak Tom Haye aja. Tom Haye juga sebenarnya mengkhawatirkan posisinya ketika nanti ada satu gelandang lagi yang masuk dari Eropa, keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Gue yakin posisi yang di antara Joey Pelupessy dan si Tom Haye, gue rasa Tom Haye nggak akan tersingkir gitu. Karena tipikal permainan dia itu cenderung lebih lambat dan kondisi fisiknya juga nggak seprima si Pelupessy. Jadi kayaknya dia akan menjadi pilihan kedua. Mungkin itu yang dipikirin sama dia. Kenapa dia memilih main di Liga Indonesia? Mungkin kayak gitu. Jadi gue main di Eropa aja masih bisa kegeser. Ngapain juga gue jauh-jauh, mendingan gue main di Liga Indonesia aja gitu. Mungkin ada di pemikiran dia seperti itu. Tadi Rafael Strijk juga begitu. Intinya jangan sampai dia main di Liga Indonesia kacau balau. Jadi ya lo main di Jepang masih oke lah. Minimal lo main di Thailand masih oke itu. Tapi kalau ke Indonesia, ya salamnya babak belur bakalan dia. Oke? Shane Patinama juga gue rasa ini orang punya kualitas ya. Dia pernah main di timnas senior waktu itu ketika zamannya Sintayong yang lawan Irak, dia dimainin, yang dia nyetak gol, itu mainnya juga bagus banget gitu. Nah dia nggak bisa berkembang ini karena jarang dimainin. Jangankan di level timnas, di level klub aja dia udah nggak pernah dimainin gitu. Sayang, kalau misalkan dia butuh jam terbang, ya mau nggak mau dia harus nurunin egonya bermain di Eropa, dia mesti geser-geser sedikit ke Asia gitu. Nah, mungkin yang isu berkembang dia main di Liga Thailand agak oke juga, agak cocok juga kalau dia main ke situ. Ya setahun untuk ngebalikin performa dia, nanti tahun berikutnya kalau dia mau balik lagi ke Eropa, ya gue rasa ini orang punya kualitas untuk ada di Eropa gitu. Walaupun levelnya nggak A-nya, nggak seri A-nya, tapi levelnya di kasta keduanya gitu. Shane Patinama masih bisa banget. Usia masih 26, dia main 2 tahun di Thailand, 28 nih masih oke lah. Nanti 30, 31, 32 baru balik ke Indonesia main. Ikutin jejaknya si Jordi Amat sama Tom Haye. Kalau jadi. Oke? Terus Jordi Amat, yang terakhir. Jordi Amat ini usianya 33 tahun. Dia juga udah goodbye sama klubnya. Udah nggak diperpanjang juga sama klubnya. Isu yang beredar dia mau ke Persija. Kuat banget isu itu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau Jordi Amat juga, dia kan udah bukan pilihan utama lagi main di senior, dia udah jarang main juga. Bersaing di level tinggi di negara luar Indonesia pun rasanya agak sedikit repot untuk usia sekarang. Bentar lagi dia 34. Jadi kalau dia mau dapat popularitas terus, dia mau dapat uang yang banyak, dia mau dapat jam main yang banyak, dia mau bersenang-senang di masa pensiunnya dia nanti, Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk si Jordi Amat. Kalau menurut gue seperti itu untuk bedah satu-satu pemainnya. Nah, kalian kalau punya versi lain atau punya pemikiran lain, ya kalian komentar di bawah. Cuman gue bingung ya, gue mau ngaktifin kolom komentar, gue pengen kalian komentar, gue pengen bacain, tapi banyak banget komentar judi online yang berseliweran di kolom komentar gue, ratusan komen. Orang pada ngomong, "Bang, lo kenapa membiarkan komentar-komentar judi online di kolom komentar lo?" Gak bisa gue udah filter beberapa kata-kata, tapi dia punya setiap komennya itu kata-katanya berbeda gitu. Urutan kata-katanya beda. Jadi kalau misalkan gue filter satu persatu juga tetap masih akan ada ratusan gitu. Pilihan gue adalah pilihan gue matiin kolom komentar. Tapi kalau gue matiin kolom komentar, gue pengen tahu juga pemikiran lo di konten yang gue bawain. Jadi gue serba bingung. Gue nggak tahu ini pemerintah lah yang mesti ngambil langkah untuk judi online ini supaya bisa hilang gitu dari kolom komentar. Banyak YouTuber lah. Nah, gue salah satu yang diserang gitu. Banyak banget. Lo cek aja.
Lo kalau nggak percaya, lo cek aja video ini. Kalaupun nggak ada, lo cek video sebelumnya. Ratusan, gue nggak bohong, ratusan komentar dari dia, dan dia punya ratusan akun gitu. Kata-katanya juga aneh-aneh. Wah, pembahasannya keren nih, lebih keren lagi. Misalkan ikut, kayak gitu lah. Enak gue bacanya juga. Nauzubillah. Dan gue ingetin kalian, jangan ikut-ikutan. Lo itu dibegoin sama itu aplikasi, dan lo nggak akan pernah untung. Dan lo tanya teman-teman lo yang main kayak gituan, mereka pun nggak ada yang pernah untung. Jadi jauhin judi online, karena belum pernah ada orang kaya dari judi online. Nggak ada, yang kaya bandar deh. Bukan kita, lo yang dibegoin sama si aplikasinya itu. Oke. Sekarang U23 pemanggilannya agak sedikit lain, karena gue ngelihat pemain yang di diaspora itu nggak dipanggil-panggilin. Cuman satu, si Jens Reven itu yang dipanggil. Tapi masih ada, sebenarnya masih banyak sih. Ada beberapa lagi yang gue catat di sini. Mana dia catatannya tuh? Apa namanya? Tim Gaypen sama Dion Marks itu nggak dipanggil. Sayang banget, gue pas ngeliat ini, gue bilang ini orang kok nggak ada ini. Padahal ini orang oke juga gitu. Tapi ternyata kedua orang ini nggak diizinin sama klubnya, karena ini pertandingan Piala AFF yang terbaik di seluruh dunia ini. Dia itu nggak masuk jadwal, jadi si klubnya nggak ngasih izin. Mauresmo yang isunya mau ke Indonesia terus katanya nggak bisa. Kemarin gue ngeliat live-nya dari The Highway. Highway itu si Neil, dia pas lagi live streaming di GBK, terus ada ada Jens Reven. Terus ada si Mauresmo juga di situ, ditanya, lo gimana nih proses lo nih? Dibilang masih on proses, bayangin dia masih berharap bisa main di Indonesia. Padahal menurut berita kalau dia udah nggak mungkin bisa main, tapi dia bilang dia masih on proses. Jadi masih ada kemungkinan kalau si Mauresmo itu bisa main di timnas Indonesia. Menurut live streaming yang gue tonton dan keluar dari mulutnya langsung gitu, yang gue lihat. Oke, gue mau lanjut lagi tadi mana? Banyak pemain yang dipanggil dari Liga 1 dan Liga 2. Oke, nggak apa-apa. Cuman lokalnya banyak banget. Yang satunya cuma diasporanya cuma satu, si Jens Reven itu. Terus Justin Hubner sebenarnya bisa dipanggil. Marcelino juga sebenarnya masih bisa main. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Apa klubnya nggak ngasih? Atau kan lagi libur juga padahal ya. Atau memang dia udah levelnya di senior ya, jangan turun ke U23 lagi gitu. Tapi kalau kita ngejar juara di AFF, harusnya sih Justin Hubner, Marcelino dipanggil. Beckham juga bisa dipanggil sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah, maksudnya ini orang masih apa namanya, masih available untuk dipanggil gitu, karena dia kan lagi libur juga klubnya. Terus kita juga harus juara lah AFF, biarpun Piala AFF, tapi kita tetap harus merasakan juara di situ gitu. Harusnya sih dipanggil, tapi ya nggak apa-apa lah, ini pilihan dari pelatih, mungkin pelatih punya apa namanya, bayangan lain. Tadi Piala AFF itu akan berjalan di tanggal 15 sampai 19 Juli. Bentar lagi, bulan depan, nggak nyampe sebulan lagi. Ya sebulan lagi lah kurang lebih. Terus kita Indonesia satu grup sama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Kalau nggak salah, mainnya itu di 2 stadion di Jakarta dan Bekasi, di GBK sama di Patriot. Kalau nggak salah seperti itu. Oke? Sedikit aja, waktunya 13 menit. Gue bilang dikit tadi. Ngoceh terus. Cukup sekian untuk pembahasan timnas. Ntar next kontennya gue akan update lagi berita-berita terbaru tentang timnas Indonesia dan Persija Jakarta. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.